juga akan belajar tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah meskipun masih di dunia maya melalui video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita terus tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas kita dengan keadaan apapun itu. Insya Allah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketentuan yang terbaik tentunya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah pagi hari ini kita kembali lagi belajar bersama terkait dengan pembelajaran tematik 5B yang insya Allah pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis usaha ya, apa saja sih jenis-jenis usaha itu. Kemudian di poin berikutnya nanti teman-teman juga akan belajar tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab ya. Nah, kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin pertama yang akan teman-teman pelajari yaitu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ustadz akan bahas ya, berkenaan dengan materi tersebut melalui rangkaian materi berikut ini. Ya, mohon disimak dan diperhatikan. Baik teman-teman, materi kewajiban, hak dan tanggung jawab adalah merupakan pembelajaran PKN ya. Nah, kita bahas dari pengertian terlebih dahulu. Apa saja sih pengertiannya? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Kemudian tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, ternyata kita semua punya hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa saja sih? Ya? Nah, tahu nggak kamu hubungan dari hak, kewajiban dan tanggung jawab itu? Ya. Di antara hubungan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut. Hak, kewajiban dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kenapa? Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh hubungan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah hak sebagai warga masyarakat. Kita berhak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Sedangkan kewajiban kita sebagai masyarakat adalah berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jujur dan adil. Nah, sedangkan tanggung jawab kita apa sebagai masyarakat? Menerima dan melaksanakan hasil pemilihan yang sudah kita lakukan bersama. Ada dampaknya nih teman-teman, akibat adanya tidak adanya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Ya, orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Berikutnya, mari kita simak terkait dengan jenis-jenis tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita dianjurkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga
menjaga kesehatan tubuh kita itu juga bagian dari tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, kita menjaga kebersihan diri kita itu merupakan tanggung jawab diri sendiri. Kemudian rajin belajar tentunya ya, dengan senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai siswa. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya adalah seorang ayah yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Contoh yang lain, seorang ibu yang senantiasa menjaga dan merawat anak-anaknya, mengurusi rumah, itu juga bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Apa sih? Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ikut andil dalam kegiatan gotong royong dan yang diselenggarakan oleh kegiatan masyarakat. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, contohnya ialah menjaga nama baik bangsa negara dengan menunjukkan prestasi-prestasi kita yang terbaik. Nah, berikutnya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa saja sih tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu? Nah, yang pertama kita cari tahu contoh bentuk tanggung jawab dalam warga masyarakat. Menciptakan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa setia kawan dan menumbuhkan kasih sayang antar warga. Begitu teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah teman-teman sudah menyaksikan pembahasan yang sama-sama kita pelajari barusan, yaitu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ya, Ustaz harap sudah ada gambaran lah ya. Nah, kita lanjutkan. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Ustaz kasih tahu nih, Ustaz mengambil video ini berada di lahan gardening kita ya. Lahan gardening kita dengan angin yang sepoi-sepoi begitu, dan cuacanya pun cukup cerah sekali, panas ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita teman-teman. Selanjutnya yaitu pembelajaran tentang jenis-jenis usaha. Nah, berikut kita paparkan terkait dengan pembahasan jenis-jenis usaha. Materi jenis-jenis usaha teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa sih jenis-jenis usaha itu? Nah, kalau teman-teman bingung, ayo kita cari tahu apa itu jenis-jenis usaha. Yang pertama, ada usaha agraris teman-teman. Apa sih usaha agraris itu? Ya, usaha agraris adalah kegiatan produksi yang menggunakan lahan sebagai faktor utama produksinya. Nah, contoh usaha agraris yaitu perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian. Yang kedua teman-teman adalah usaha industri. Apa sih usaha industri itu? Ialah kegiatan mengelola barang mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya usaha industri itu ialah industri pakaian, kemudian industri makanan, ada industri semen ya. Yang berikutnya teman-teman atau yang ketiga yaitu usaha di bidang perdagangan. Apa saja sih? Kegiatan membeli barang kemudian menjual kembali tanpa mengolah barang tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya apa ya? Nah, sebagai contoh yaitu toko, warung, dan pedagang keliling. Nah, masih banyak lagi sebenarnya. Yang berikutnya yaitu jasa. Nah, apa sih jasa itu? Usaha yang memberikan pelayanan kepada orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, dokter, guru, tukang cukur, kemudian sopir, ini merupakan contoh-contoh di bidang jasa. Yang terakhir yaitu usaha di bidang ekstraktif. Apa sih usaha di bidang ekstraktif? Ya, ini adalah usaha yang kegiatannya mengumpulkan, menggali, dan mengambil barang-barang yang sudah disediakan oleh alam, teman-teman. Contohnya penangkapan hasil laut, ya, kemudian pertambangan migas alam. Ya, alhamdulillah pembahasan
hari ini sudah sama-sama kita lalui bersama terkait dengan 2 poin tadi ya, 2 judul. Mudah-mudahan materi yang kita berikan teman-teman bisa memahami dengan baik. Nah, insya Allah setelah ini seperti biasa halnya ya, Ustaz akan berikan evaluasi. Evaluasi kali ini sedikit berbeda ya, sedikit berbeda dan tentunya belum pernah teman-teman lakukan evaluasi semacam ini. Baik, kita tutup dulu tentunya pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.